Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke topik kelima dari kuliah terapi nutrisi medikal, yaitu terapi nutrisi untuk pasien diabetes mellitus. Pendahuluannya kita lihat dulu apa itu definisi dari penyakit diabetes mellitus. Apakah ini merupakan penyakit menular atau tidak? Definisinya, diabetes mellitus itu adalah suatu sindroma atau kelainan metabolik, bisa metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, ataupun metabolisme lemak atau lipid, di mana diabetes mellitus ini ditandai dengan adanya hiperglikemia atau kenaikan kadar glukosa darah dari normalnya yang disebabkan karena berkurangnya sekresi insulin yang dihasilkan oleh pankreas atau berkurangnya sensitivitas reseptor insulin atau defek kerja insulin atau terjadi karena kombinasi keduanya. Klasifikasi dari diabetes mellitus itu sendiri adalah yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, kemudian ada prediabetes dan diabetes mellitus tipe spesifik. Pertama itu adalah prediabetes mellitus. Prediabetes mellitus itu adalah kondisi saat kadar glukosa darah di dalam tubuh itu lebih dari normalnya, tetapi tidak cukup tinggi untuk bisa dikategorikan sebagai diabetes mellitus. Dan prediabetes ini kalau tidak ditangani itu akan bisa menjadi penyakit diabetes tipe 2. Faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya prediabetes mellitus ini sebenarnya sama dengan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadi diabetes mellitus tipe 2. Di antaranya obesitas, kemudian pola diet yang buruk, terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, kemudian makanan yang diproses dengan cepat seperti makanan junk food, kemudian makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Kemudian faktor usia juga berpengaruh terhadap faktor risiko terjadinya diabetes mellitus, di mana usia lebih dari 45 tahun itu juga berisiko terjadinya prediabetes. Kemudian klasifikasi diabetes mellitus berikutnya itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi karena destruksi dari sel-sel beta pankreas yang mengakibatkan terjadinya defisiensi insulin secara absolut. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin atau terjadinya defisiensi insulin secara relatif. Faktor risikonya sama, faktor risiko DM tipe 2 itu sama dengan faktor risiko pada pasien prediabetes. Kemudian gestasional diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus yang muncul atau yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada trimester kedua atau ketiga kehamilan. Kemudian berikutnya itu diabetes mellitus tipe spesifik. Maksudnya di sini adalah diabetes mellitus yang terjadi karena sebab-sebab khusus. Contohnya kelainan genetik atau penggunaan obat-obat yang bisa menurunkan sensitivitas insulin, atau bisa juga terjadi karena malnutrisi. Seperti yang kita pelajari kemarin, malnutrisi ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan nutrisi, tapi juga bisa dikaitkan dengan kelebihan nutrisi. Di mana tipe DM ini ditandai dengan terjadinya hiperglikemia, yaitu tingginya kadar glukosa di dalam darah. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosa seseorang atau pasien itu menderita DM? Itu dengan cara melihat kadar glukosa darah puasa, kadar glukosa darah sewaktu, dan kadar glukosa darah 2 jam postprandial. Seseorang itu dikatakan menderita diabetes mellitus bila kadar glukosa darahnya itu besar sama dari 126 mg per desiliter, glukosa darah sewaktu dan glukosa darah 2 jam postprandialnya itu besar sama dari 200 mg per desiliter. Sedangkan seseorang dikatakan prediabetes bila kadar glukosa darahnya itu berada pada rentang 100 sampai 125 mg per
per desiliter, sedangkan glukosa darah 2 jam postprandialnya itu berada pada rentang 140 sampai 199 mg per desiliter, sedangkan glukosa darah yang dikatakan normal itu adalah glukosa darahnya itu kurang dari 100 mg per desiliter, dan glukosa darah 2 jam postprandial yaitu kurang dari 140 mg per desiliter. Ini adalah algoritma dari patofisiologi DM. Kemudian ini adalah terapi yang diberikan untuk penyakit DM. DM tipe 1 terjadi karena rusaknya sel beta pankreas atau kelainan genetik seperti autoimun yang menyebabkan terjadinya kekurangan jumlah insulin secara absolut atau berkurangnya kuantitas insulin. Kemudian kalau DM tipe 2 itu terjadi biasanya disebabkan karena obesitas, kemudian asupan kalori yang berlebihan, aktivitas fisik yang kurang, kemudian stres dan penuaan yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan sensitivitas insulin terhadap reseptor, di mana kedua DM ini ditandai dengan adanya hiperglikemia atau tingginya kadar glukosa di dalam darah. Nah, untuk terapinya DM tipe 1, terapinya hanya bisa diberikan insulin eksternal, tidak bisa diberikan obat anti diabetes oral. Oke, kemudian untuk terapi dari diabetes mellitus tipe 2 itu kita bisa menggunakan beberapa jenis obat. Yang pertama, obat yang kerjanya meningkatkan sekresi insulin, contohnya sulfonylurea. Kemudian ada juga obat yang menurunkan kadar glukosa darah postprandial. Oke, contohnya adalah golongan inhibitor alfa glukosidase, contohnya acarbose. Kemudian ada lagi obat yang meningkatkan sensitivitas insulin, contohnya golongan biguanid, metformin. Kemudian ada lagi obat yang menurunkan proses reabsorpsi glukosa. Oke, sekarang kita masuk ke patofisiologi dan manajemen terapi untuk pasien DM tipe 1. Pasien DM tipe 1 tadi kita sudah bahas, penyebabnya itu tidak diketahui apa penyebabnya, tapi paling banyak itu disebabkan karena autoimun, bisa juga infeksi virus atau bahan kimia yang beracun, di mana gejalanya terjadi hiperglikemia, peningkatan urinasi, kemudian penurunan berat badan yang signifikan, dan komplikasi yang bisa terjadi itu adalah ketoasidosis, kemudian komplikasi makrovaskular seperti penyakit coronary artery disease, kemudian cerebrovascular disease, sedangkan komplikasi mikrovaskularnya bisa berupa retinopati, yaitu kematian saraf-saraf retina pada mata, atau bisa juga nefropati, yaitu kematian pada nefron-nefron yang ada di ginjal yang berakibat pada gagal ginjal kronis atau GGK. Bisa juga terjadi neuropati atau kematian sel-sel saraf. Manajemen terapinya itu pengontrolan kadar glukosa darah, kemudian monitoring kadar HbA1c, kemudian untuk terapi obatnya itu hanya diberikan insulin injeksi, bisa yang rapid acting, short acting, atau intermediate acting, atau long acting, dan campuran keduanya. Sedangkan untuk terapi nutrisinya yang harus dilakukan untuk pasien DM tipe 1 itu adalah mensinkronkan antara pemberian insulin dengan makanan, di mana tergantung dari insulin yang diberikan kepada pasien. Kalau misalnya pasien itu mendapatkan insulin kerja pendek atau short acting, itu biasanya insulin yang diberikan biasanya diberikan insulin dalam waktu 30-60 menit sebelum makan, di mana fungsinya atau tujuannya adalah untuk mengendalikan kadar glukosa darah sesudah makan. Nah, kalau pasien itu mendapatkan insulin kerja menengah atau intermediate acting, itu biasanya lama kerjanya itu adalah 8-12 jam, di mana tujuannya itu adalah untuk mengendalikan kadar glukosa darah pada saat tidak makan atau pada saat pasien sedang puasa. Contohnya ada humulin,
kemudian ada insulator. Nah, jika pasien mendapatkan insulin kerja panjang atau long acting, biasanya itu waktu atau lama kerja dari insulin itu adalah 12 sampai 24 jam. Biasanya itu hanya digunakan 1 kali sehari, bisa sebelum tidur malam, atau bisa juga 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Dimana tujuan dari long acting insulin ini adalah untuk mengendalikan kadar gula darah puasa pasien. Biasanya untuk pasien DM tipe 1 ini kadar atau ukuran dari karbohidrat yang dikonsumsi pasien itu disinkronkan dengan insulin yang diterima oleh pasien. Ini adalah patofisiologi dan manajemen terapi untuk pasien DM tipe 2. Jadi patofisiologinya sudah kita bahas, di mana DM tipe 2 ini bisa terjadi karena beberapa faktor risiko seperti faktor genetik atau riwayat keturunan dari keluarga pasien, kemudian faktor risiko kurangnya aktivitas fisik, kemudian usia lebih dari 45 tahun, kemudian obesitas yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi insulin, berkurangnya sekresi insulin atau keduanya, di mana gejala yang ditemukan itu yang pertama adalah hiperglikemia, kemudian sering merasa lelah, kemudian sering berkemih, sering merasa haus, dan penurunan berat badan yang signifikan. Untuk terapi obatnya bisa diberikan terapi obat anti diabetik oral atau dikombinasi dengan pemberian insulin. Nah, untuk manajemen nutrisinya itu biasanya yang harus dilakukan untuk pasien DM tipe 2 yaitu mengatur pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik, memberikan edukasi tentang nutrisi, ya, di mana untuk pasien DM tipe 2 itu dianjurkan untuk mengurangi berat badan 5-10% dari berat badan awalnya untuk yang pasien obesitas. Nah, untuk pasien prediabetes mellitus atau pasien yang belum bisa dikatakan pasien ini menderita DM, tapi memiliki rentang kadar glukosanya itu mendekati kadar glukosa pasien DM. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi kepada pasien berupa peningkatan aktivitas fisik, kemudian penurunan berat badan, pengaturan diet, dengan mengganti karbohidrat yang dikonsumsi dari karbohidrat simplek menjadi karbohidrat kompleks. Karbohidrat simple itu contohnya adalah nasi putih, kemudian roti atau gula. Sedangkan karbohidrat kompleks contohnya itu adalah roti gandum, kemudian oatmeal, nasi merah, kemudian peningkatan aktivitas fisik bisa dengan olahraga rutin sebanyak 3-5 kali sehari, bisa dengan jalan selama 30 menit sehari. Kemudian target penurunan berat badannya itu adalah 5-10% dari berat badan awal. Sedangkan terapi nutrisi medikal untuk pasien prediabetes, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas fisik serta menjaga makanan itu menjadi makanan sehat seimbang antara karbohidrat, kemudian protein dan lemak, serta serat yang harus diterima oleh pasien.